warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kali ini akan menjelaskan seputar gateway server dan net. Dan kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 orang. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Iksan Nurwahid, dan kedua teman saya yaitu Halo, nama saya Fiodri Isna. Muhammad Lukman. Kita ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai gateway server. Di sini kami akan menjelaskan gateway server yaitu seputar tentang pengertiannya, fungsi, dan cara kerja dari gateway server itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gateway server. Nah, gateway itu merupakan sebuah perangkat dalam sebuah komputer yang menghubungkan atau dapat menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan satu jaringan komputer lain. Sedangkan server yaitu merupakan sebuah program dalam komputer yang menjalankan atau melayani permintaan dari program lain atau klien dalam sebuah komputer. Jadi, gateway server itu sendiri merupakan suatu sistem komputer yang saling terhubung satu sama lain di dalam sebuah gerbang jaringan yang dapat memproses atau melayani permintaan dari program lain atau klien. Nah, istilah gateway merepresentasikan jembatan antara hardware ataupun software yang jaringan antar keduanya itu tidak kompatibel, sehingga data dapat ditransfer ke masing-masing komputer dengan jaringan yang berbeda. Seringkali gateway dianggap sebagai perangkat yang menghubungkan komputer jaringan besar dengan komputer lainnya. Nah, untuk fungsi gateway itu sendiri yaitu untuk mengkoneksi sebuah jaringan komputer lain, entah satu ataupun lebih, menggunakan protokol informasi yang berbeda, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk saling melakukan akses internet. Kemudian fungsi lain dari gateway server itu sendiri sebagai protokol converting, kemudian memudahkan akses informasi, stabilitas performa komputasi, dan pengaturan data. Selanjutnya yaitu ada cara kerja gateway server. Pada dasarnya cara kerja gateway server itu sama seperti pintu masuk, yaitu dimana setiap jaringan komputer disambungkan oleh gateway. Lalu setiap gerbang memiliki dua jenis interface jaringan, yang dimana ketika sudah tersambung maka jaringan komputer yang berada di dalam dimensi internet bisa mengakses data di jaringan komputer yang berbeda. Tadi itu pembahasan sedikit mengenai gateway server, dan selanjutnya kami akan membahas yang kedua itu tentang NAT atau Network Address Translation. Nah, di NAT ini kami akan menjelaskan seputar pengertiannya, fungsi, dan cara kerjanya. Pengertian dari NAT itu sendiri yaitu NAT atau Network Address Translation merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Nah, sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Fungsi NAT adalah menerjemahkan alamat IP private yang berada di dalam suatu jaringan lokal, sehingga dapat dikenali sebagai IP publik di internet. Fungsi NAT hampir mirip dengan proxy server, namun NAT tidak menyediakan mekanisme caching, sehingga tidak mempunyai keterbatasan dalam jumlah web page yang diakses. Perbedaan mendasar adalah proxy bekerja pada layer 4, sedangkan NAT bekerja pada layer 3. Karena pada layer yang lebih rendah, maka NAT bekerja lebih cepat dibanding dengan proxy. Karena klien tidak mempunyai IP publik, maka untuk dapat berkomunikasi dengan server di internet, NAT melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, NAT menerima paket data dari klien yang ditujukan ke suatu server remote di internet. NAT mencatat alamat IP klien tersebut dan menyimpannya ke dalam address translation table. NAT merubah alamat IP asal yang berada pada paket menjadi nomor IP NAT dan meneruskan paket server ke server remote. Terus, ketika respon dari server remote diterima oleh NAT, maka NAT akan merubah alamat tujuan pada paket tersebut menjadi alamat IP klien yang bersangkutan. NAT mengirim paket tersebut ke klien. Proses tersebut terjadi berulang-ulang sehingga komunikasi antara komputer klien yang berada di dalam jaringan lokal dan server remote di internet dapat terjadi,
Meskipun klien tersebut tidak memiliki alamat IP publik, hal tersebut tentu akan menghemat alamat IP yang ada di dunia ini, yang jumlahnya terbatas. Teman-teman, sedikit pembahasan mengenai gateway server dan net. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan teman-teman semua masih bisa searching lebih banyak lagi mengenai gateway server dan net itu sendiri. Dan kalau misalkan teman-teman udah dapat jawabannya, silahkan komen di bawah ya. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan mengklik tombol like dan dukung terus channel ini untuk berkembang dengan cara mengklik tambah subscribe yang warna merah ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.